Halo, selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal TikTok lagi. Khususnya buat kalian yang sekarang lagi giat sebagai konten kreator atau lagi sibuk-sibuknya cari penghasilan di TikTok. Kali ini aku coba mau bagikan beberapa tips buat kalian berdasarkan dari pengalaman aku sendiri ya. Pernah nggak sih kalian ngerasain kalau video-video yang kalian upload di TikTok itu susah banget FYP-nya? Kalau sudah nggak FYP ya kalian nggak bisa dapatkan penayangan yang banyak, like-nya juga sedikit, apalagi komentar gitu ya. Bikin sedih memang kalau sudah kondisinya seperti itu. Nah, tahu nggak sih kalian, memang untuk bikin video FYP di TikTok itu agak susah-susah gampang. Iya, susah bagi kita yang baru mulai terus kita nggak tahu apa-apa soal TikTok. Tapi mudah bagi mereka yang sudah tahu tips triknya. Kalau kalian tergolong yang mana nih? Kalau aku awal-awal ikut gabung di TikTok itu aku sama sekali nggak tahu soal TikTok. Alhasil aku kayak buta aja main di TikTok gitu. Tapi hasilnya kalian lihat sendiri. Ada video-video aku yang FYP loh. Kan FYP-nya itu sampai jutaan, bahkan yang paling besar itu 4,8 juta loh. Awalnya itu aku nggak nyangka kok bisa FYP. Padahal sebelumnya itu aku sudah banyak upload video, tapi nggak ada yang FYP sama sekali. Tahu-tahu aja satu video itu bisa meledak. Gini, aku ceritain ya ke kalian. Ternyata ada beberapa faktor yang bisa mendukung video kita itu bisa FYP. Kalau kita gunakan faktor tersebut dengan baik, ada kemungkinan video kita itu bisa FYP. Nah, ada juga sih kemungkinan enggaknya. Tapi itu tuh bisa memperbesar kemungkinan FYP. Kalian harus praktekkan cara ini secara konsisten. Jadi jangan hanya andalkan satu video terus lakukan beberapa trik supaya FYP. Kalian terus pantau video itu aja. Ya kalau nggak FYP kita jadi kecil hati ya. Di sini kuncinya itu kalian harus fokus bikin terus video-video, tentunya dengan beberapa trik yang akan kita bahas. Terus biarin aja masalah itu FYP atau enggak, lihat aja nanti. Oke, langsung aja kita bahas ke triknya ya. Sewaktu kalian ingin upload video, kalian harus perhatikan beberapa hal. Jadi uploadnya itu jangan sembarangan, jangan asal upload, tapi perhatikan setiap aspeknya. Oke, ini misalnya adalah video yang akan kita upload. Kita klik berikutnya untuk lanjutkan. Nah, di sini kita bisa tambahkan suara. Biasanya saya itu tambahkan suara atau musik dari aplikasi TikToknya sendiri. Itu supaya menghindari adanya hak cipta suara ya. Jadi isi videonya itu video saya ngomong gitu, terus saya tambahkan suara di aplikasi TikTok secara manual. Ada banyak banget kok pilihan lagu atau musiknya. Kalian bisa pilih yang cocok dengan kebutuhan, atau kalian juga bisa gunakan lagu-lagu atau musik yang lagi viral atau banyak berseliweran di beranda TikTok ya. Jika sudah, kita langsung klik berikutnya. Nah, di bagian sini nih kalian harus perhatikan betul. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah di bagian sampul. Jadi sampul ini yang akan nanti ditampilkan di halaman depan videonya atau jadi sampul videonya. Kita buat sampulnya ya. Patut diperhatikan sewaktu bikin sampul itu kalian harus buat semenarik mungkin atau sejelas mungkin video kalian itu tentang apa. Nah, di sini kita bisa pilih sampul dari bagian video kita. Tinggal geser aja di bagian bawah sini untuk cari bagian yang cocok untuk sebagai gambar sampulnya. Pilih aja bagian yang paling cocok mendeskripsikan video kalian. Misalnya ini kan tentang karpet. Ya kita cari bagian yang paling menonjol nih. Bagian yang paling bagus misalnya bagian sebelah sini. Terus kita juga bisa tambahkan teks atau nama atau judul ya dari sampulnya. Di bagian bawah sini ada berbagai macam desain tulisan yang bisa kalian pilih. Pastikan kalian pilih yang paling cocok buat kalian dan sekiranya itu bisa mempercantik sampul kalian. Sampulnya ini ada macam-macam ya untuk teksnya. Misalnya saya tuh biasanya gunakan satu kriteria desain teks aja untuk semua video, yaitu yang ini. Jika sudah, kita klik dan masukkan teksnya. Nah, di sini saya tulis teksnya itu sesuai dengan isi dari videonya. Jadi harus ada kata kunci yang perlu kalian tentukan dulu. Nah, di sini kata kuncinya adalah karpet estetik untuk bikin konten. Itu kata kuncinya ya. Nah, nanti kata kuncinya ini bakal kita gunakan di deskripsi, di tag, dan semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik simpan. Setelah selesai di bagian sampul, kita klik di bagian deskripsi. Masukkan deskripsi atau keterangan sesuai dengan videonya. Jangan lupa utamakan kalian tulis kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya apa tadi di video? Yaitu karpet estetik untuk bikin konten. Kenapa kita samakan setiap deskripsi, sampul, dan lain sebagainya dengan satu kata kunci? Ini tujuannya untuk memberitahu pihak TikTok kalau video kita itu tentang ini loh. Jadi nanti mereka bisa dengan mudah ya menilai video
video kita ini bisa ada kata kunci yang muncul dari video kita. Setelah tuliskan kata kuncinya, kalian juga bisa tambahkan beberapa keterangan lain supaya kelihatan lebih natural gitu ya. Soalnya di sini saya buatnya carpet aesthetic untuk bikin konten buat video kamu jadi makin profesional dan keren. Semoga bermanfaat. Nah, gitu aja singkatnya. Setelah buat deskripsi, lanjut lagi kita enter untuk buat tagnya. Di sini kita kasih tagnya itu berdasarkan kata kunci yaitu karpet ya. Kita tulis simbol pagar, terus karpet. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang sering saya gunakan untuk karpet ini. Tapi kalian bisa cari sendiri dengan tulis pagar lalu kata kuncinya karpet gitu ya. Nah, pastikan kalian pilih tag yang paling populer atau paling banyak digunakan dan paling banyak postingannya. Kalau untuk karpet estetik di sini ada 66.000 postingan. Ini juga banyak ya. Jadi bisa kita gunakan tagnya. Nah, di sini saya gunakan maksimal 5. Jangan terlalu banyak tag ya. 5 aja. Itu 5 sudah maksimal. Gunakan yang paling sesuai dengan video kalian. Nah, kalau kita udah atur ini semua mulai dari deskripsi, tag, dan sampul memiliki kata kunci yang sama semua. Udah deh, berikutnya ini tinggal kita posting aja. Setelah kalian posting, jangan terus hanya lihat berapa view-nya, berapa like, komentarnya. Jangan fokus ke sana, kalian biarkan aja video kalian itu berkembang sendiri. Yang perlu kalian lakukan berikutnya adalah terus bikin video baru setiap hari. Entah nanti video mana di antara banyak video yang kalian buat itu yang FYP. Kalau kalian terus konsisten buat videonya, pasti ada aja deh nanti yang FYP dengan sendirinya. Kita lihat video saya yang FYP ini sudah menerapkan cara yang tadi ya. Kalau kita lihat di bagian deskripsinya di sini kata kuncinya adalah tutorial refill text. Lalu untuk tagnya juga sudah sesuai yaitu tentang editing video dan ada tag untuk refill text-nya juga. Jadi semua sesuai dengan kata kunci dari videonya. Untuk di bagian sampulnya juga di sini judulnya tutorial refill text di CapCut. Ada kata kuncinya juga. Jadi saya selalu menerapkan tips trik ini guys di setiap video, entah video itu nanti FYP atau enggak. Udah deh, biarkan aja, serahkan aja ke TikTok mau di FYP-in atau enggak. Yang penting kalian tetap rajin dan konsisten bikin video aja. TikTok juga bisa tahu kok mana akun yang rajin dan mana akun yang enggak. Setidaknya usaha kalian itu pasti akan membuahkan hasil kalau kalian terus rajin dan konsisten. Oh ya, satu tambahan tips lagi buat kalian. Kalau kalian mau buat akun di TikTok dan ingin cepat berkembang, kalian sebaiknya bikin konten yang satu atau satu tema. Misalnya kalau untuk akun saya ini dia temanya adalah tentang editing. Jadi saya bahas soal editing CapCut. Nah, untuk video-video lainnya itu adalah video affiliate produk. Jadi bisa sambil jualan gitu ya. Kalau video-video kalian itu satu pasti orang-orang yang memang menyukai tersebut atau tema tersebut akan dengan sukarela nge-like video kalian, nontonin video kalian, dan juga nge-follow kalian. Gimana tips dan trik ini masuk akal nggak menurut kalian? Jika kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Soalnya nanti di video selanjutnya dari channel ini juga akan membahas berbagai hal lainnya soal media sosial dan bisnis online. Oke, terima kasih guys sudah simak video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Jaga kesehatan selalu dan semoga informasi ini bisa kalian coba dan terapkan juga. See you in the next video.